Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama saya, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati pula dosen pembimbing kedua saya, Ibu Hemas Haryas Harja Susetya MPD. Tak lupa keluarga saya yang telah mendukung, membimbing, serta membiayai saya hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Ima Usliana dengan NPM 211210460114, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Brainstorming Terhadap Kemampuan Menulis Teks Argumentasi pada Siswa Kelas 11 MA Darut Tauhid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keterampilan menulis itu memiliki peran yang sangat penting dalam konteks akademik. Menulis bukan hanya sekedar sarana untuk menuangkan sebuah ide ataupun gagasan, tetapi menulis juga merupakan wujud yang sangat nyata dari kemampuan berpikir kritis. Nah, dalam proses menulis ini, siswa biasanya dilatih untuk mengorganisasikan ide, menganalisis informasi, dan menyampaikan argumen secara logis dan sistematis. Menulis teks argumentasi merupakan keterampilan penting yang sering kali menjadi tantangan bagi siswa, terutama di tingkat madrasah aliyah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa di Indonesia mengalami kesulitan yang signifikan dalam menulis argumentasi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu masih banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide, menyusun argumen yang logis, serta menyusun teks yang sesuai dengan struktur argumentasi yang baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan di MA Darut Tauhid, ternyata masih banyak siswa yang kesulitan dalam menulis teks argumentasi. Masalah utamanya mereka adalah sulit menuangkan ide yang jelas, paragraf yang dibuat sangat kurang berkembang, dan struktur tulisannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Setelah diamati lebih dalam lagi, kebanyakan siswa cuma bisa menuliskan pendapat tanpa didukung data atau fakta yang kuat. Secara keseluruhan, kemampuan menulis mereka masih di bawah standar yang diharapkan oleh guru. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan menyusun argumen yang kuat di berbagai aspek akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Contohnya seperti strategi brainstorming. Penelitian ini sangat penting dilaksanakan karena strategi pembelajaran brainstorming dilansir dari pengertiannya, yakni dapat membantu siswa mengembangkan ide-ide mereka secara kreatif serta terstruktur, khususnya dalam menulis teks argumentasi pada kelas 11 di Madrasah Aliyah Darut Tauhid. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perbandingan kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 MA Darut Tauhid sebelum dan sesudah diterapkan strategi pembelajaran brainstorming. Rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi brainstorming terhadap kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 MA Darut Tauhid. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama untuk mengukur pembandingan kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 MA Darut Tauhid sebelum dan sesudah penerapan strategi pembelajaran brainstorming. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi brainstorming terhadap kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 MA Darut Tauhid. Terdapat 5 kajian penelitian terdahulu, salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Isnaini
Praptanti dengan judul Pembelajaran Menulis Teks Argumentasi Berbasis Strategi Role Audience Format Topik, berbantuan media video peristiwa aktual pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Isnaini ini meneliti tentang pembelajaran menulis teks argumentasi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks argumentasi. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan, yakni dalam hal strategi yang digunakan, objek penelitian, serta konteks penelitian. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Aninita dan Neng Aini yang berjudul tentang keterampilan membaca pemahaman dengan mengkonstruksi teks argumentasi. Penelitian ini juga membahas tentang keterampilan teks argumentasi, namun dengan fokus yang berbeda. Persamaannya adalah keduanya meneliti tentang peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan teks argumentasi, tetapi perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti. Bagian selanjutnya yakni kajian teori. Teori yang pertama tentang strategi brainstorming. Dapat disimpulkan bahwasanya strategi sendiri artinya yakni seni menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian dari strategi brainstorming adalah cara mengajak siswa untuk berani menyampaikan pendapat, berbagi ide, dan mencari solusi sesuai dengan kemampuan mereka. Biasanya strategi ini bisa digunakan untuk membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama. Kajian teori yang kedua yakni tentang teks argumentasi. Kata-kata argumentasi adalah kata-kata yang berfungsi sebagai alasan. Jadi, setiap paragraf atau tulisan argumentasi adalah tulisan yang memberikan alasan yang kuat dan meyakinkan pembacanya. Nah, untuk meyakinkan orang lain atau pembacanya agar terpengaruh dan bertindak sesuai dengan keinginan si penulis, maka penulis argumen harus berpikir dengan matang dan logis serta terbuka terhadap pendapat orang lain sebagai bahan pertimbangan. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis penelitian. Yang pertama yakni H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi pembelajaran brainstorming terhadap kemampuan menulis teks argumentasi pada siswa kelas 11 MA Darut Tauhid. Yang kedua, H1 yakni terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi pembelajaran brainstorming terhadap kemampuan menulis teks argumentasi pada siswa kelas 11 MA Darut Tauhid. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis eksperimen, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria eksperimen murni. Hal tersebut disebabkan oleh adanya variabel luar yang masih dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode one group pretest post-test sebagai desain penelitian yang diterapkan. Desain one group pretest post-test digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi pembelajaran brainstorming terhadap kemampuan menulis teks argumentasi. Dalam menggunakan desain ini, peneliti dapat mengukur kemampuan awal peserta didik sebelum diberikan perlakuan, atau bisa disebut dengan pretest, dan membandingkannya dengan hasil penerapan strategi brainstorming, atau biasa disebut dengan post-test. Selanjutnya yakni populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MA Darut Tauhid, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling yang berupa purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sendiri, yakni yang pertama, jumlah siswa tidak boleh kurang dari 15 orang. Jika siswa di kelas kurang dari 15 orang, maka penelitian tidak dapat dilaksanakan di kelas tersebut. Yang kedua, kelas yang dipilih sebagai sampel mempelajari materi tentang menulis teks argumentasi.
Yang ketiga, kelas yang menjadi sampel belum pernah menggunakan strategi brainstorming. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data pretest dan posttest, angket, dan dokumentasi. Berikut langkah-langkah dalam melaksanakan survei. Yang pertama, peneliti mencari data siswa kelas 11 MA Darut Tauhid. Selanjutnya, peneliti menentukan jumlah siswa atau kelas yang akan terlibat dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, peneliti memberikan pretest dan posttest kepada siswa yang terlibat dalam penelitian. Keempat, peneliti memberikan angket kepada responden berupa lembar kertas yang berkaitan dengan kepuasan siswa tentang penerapan strategi brainstorming. Yang terakhir, peneliti mengumpulkan hasil angket yang diisi oleh siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama ada observasi yang bertujuan untuk mengetahui minat belajar dan tingkat kreativitas siswa di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yakni ada pretest dan posttest. Jadi tes yang dilakukan dalam kelas yang diberikan penelitian terdapat 2 kali tes. Yang pertama yaitu pretest sebelum perlakuan dan posttest setelah perlakuan. Tes yang digunakan berbentuk tes tertulis. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah untuk memperkuat adanya penelitian ini. Yang terakhir yakni angket. Angket ini bisa berbentuk pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup yang terdiri atas 10 pertanyaan dan 5 pertanyaan berupa angket terbuka. Selanjutnya yakni validitas dan reliabilitas instrumen. Peneliti menerapkan validitas isi sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi kriteria atau kelayakan dan relevansi. Nah, untuk mengukur validitas instrumen angket, peneliti menggunakan rumus korelasi product moments. Sedangkan reliabilitas adalah sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat diandalkan dalam mengukur suatu variabel atau konstruk secara konsisten. Nah, dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's-Alpha. Yang terakhir yakni ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini yang pertama ada analisis data statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan skor sampel penelitian dalam setiap variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, skor kemampuan menulis disajikan dalam tabel berdasarkan kategori aspek yang dinilai. Penilaian menulis melalui strategi brainstorming mencakup beberapa aspek seperti aspek isi, kemudian struktur gagasan, pemilihan kata atau diksi, dan ejaannya. Yang kedua yakni ada uji t-test. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas hipotesis yang telah diajukan. Nah, sebelum dilakukan uji t-test ini, terdapat uji normalitas yang bertujuan untuk menentukan apakah data pretest dan data posttest itu memiliki distribusi yang normal. Nah, biasanya analisis ini digunakan dalam bantuan software SPSS menggunakan kriteria pengujian sebagai yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal. Sedangkan yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari nilai 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.